Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallahu faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Isa banu Maryam ya bani Israil, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasyiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayinat qalu haza sihrum mubin. Shadaqallahal azim. Kata penghormatan untuk menghemat waktu, ada baiknya ditumpangkan saja kepada pembawa acara, namun tidak mengurangi rasa hormat, diambil secara global. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin yang berbahagia, hamba Allah yang kami muliakan. Pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dan yang berbahagia, sebelum penyelebar menyampaikan pengajian, lebih dulu minta maaf. Pertama sekali tentang masalah khilafiyah ataupun perbedaan-perbedaan paham. Arti kata sejarah Maulid Nabi yang disampaikan, kok berbeda je paham Bapak Ibu nan hadir, itu lebih dulu minta maaf. Apa sebab Bapak dan Ibu? Kalau dikana zaman masa saiswa ataupun masa-masa dahulu, siapapun buyanya nak membaca kisah Maulid Nabi, itu sejarahnya hampir sama. Tapi dulu, kalau kini cerita Maulid tu sebanyak buya macam pada Ibu, ya kan? Didanga buya iko lain lo, didanga buya iko lain lo. Apa sebab? Landasan Maulid Nabi itu banyak. Ada nan mengambil ayat sebagai landasan, itu dalam surah Al-Ahzab, ya. Ada juga mengambil landasan dalam surah Al-Fat. Ada juga mengambil landasannya dalam surah Saf. Nah, kalau mengambil landasan dari surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang sangat baik. Berarti sejarahnya ambil lalai Nabi. Ya kalau lalai itu belum bisa dicontoh teladani dah. Nah, kalau diambil dalam surah Al-Fat ayat 29, itu tanda-tanda umat Muhammad.
Berarti masyarakat lah menganut agama Islam, lah bapadoman kepada Al-Quran, kemudian buktikan sesuai dengan isi Al-Quran. Nah, jadi nan sabana maulid Nabi itu landasannya surah Saf ayat 6. Nah, itu nan sabana itu pada ibu. Bahas sejarahnya sabalun Nabi lahir, apa yang terjadi di saat kelahiran Nabi, kemudian setelah Nabi lahir. Nah, Bapak Ibu dan berbahagia, jadi yang pertama, mohon maaf tentang masalah khilafiyah. Ini ada pitua tukang biola, Pak. Lain talang, lain panggalan, patah penjuluk tangkai bunga. Lain tukang, lain buatan, tapi carito mulut juo dek karanonya di bulan mulut. Kadang-kadang dak nyingguang-nyingguang ke carito mulut dah. Tapi dek bulan mulut tatap temanya maulid Nabi. Nang kedua minta maaf kok kare penyampaian kaji. Nah, tu minta maaf aja tu. Apa sebab Bapak Ibu dan berbahagia? Kalau kini balunak-lunak tu malah PKJ ndak taraso dorang tu. Di kini juga kare seketik. Ya, sama jo kumuah. Awak lah kumuah. Yo kalau ndak tangkik kotoran tu jo sabui, jo gundar kain. Indak jo tangga jo gundar kain, jo gundar basi di bae. Agak manggalaka sudah tu dia. Nah, jadi kalau kare penyampaian kaji itu dia minta maaf. Nang ketiga, malam kini kita lah di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal itulah sama-sama kita ketahui bahasa bulan kelahiran Nabi. Di bulan kelahiran Nabi itu, Bapak Ibu dan berbahagia, itu sebagian besar umat Islam memperingati hari kelahiran Nabi. Tapi sebagian, kalau alirannya Wahabi Salaf, Wahabi Salafiyah, itu keciknya haram hukumnya memperingati maulid Nabi. Itu dia yaji lah banyak tu berkembang. Dan berharap awak-awak di mudik kau jangan satu lo itu. Wahabi Salafi, kecik kami dia yaji itu Wahabi Salafiyah. Di Salafi itu Salafiyah. Sudah sembahyang tak perlu mendoa, mengaji-ngaji hukumnya haram, bid'ah. Takziah bid'ah, doa ndak sampai. Yo kecil ni kawan, kalau yo ndak sampai, le mulia kami mendoa ya buya masuk neraka. Ndak lo namanya dah. Kami doan bersama-sama ayah buya tu diazab di alam barzah. Oh nyala membana lo ndak lo namanya dah. Doa kawan ndak sampai kenjanya dah. Kemudian Bapak dan Ibu, hadirin yang berbahagia, Bapa mangkuk diperingati hari kelahiran Nabi itu. Dari sekian banyaknya Nabi, Bapa kok Nabi Muhammad harinya diperingati? Dek karena dari sekian banyaknya Nabi, nan membawa keberuntungan besar bagi umat adalah Nabi Muhammad. Indah umat Islam aja pada ibu. Non Muslim itu tetap mendapat keberuntungan lahirnya Nabi Muhammad ke dunia. Kondak lahir Nabi Muhammad ke dunia ndak ada kampung langgai itu. Bapa kondak ada buya asal lahir anak padusi ke dunia dibunuh. Lahir je anak padusi ke dunia bunuh. Kan itu sejarah dan zaman jahiliyah tu. Nak maaf apa aja ibu? Nan kamalayan padusi satyo lainnya dibunuh ale kemungkin juga ada manusia ada di dunia kau. Kan ndak ada jo kampung di dunia kau lain. Ya sadona nado makin gay mati na lainnya dibunuh.
Itu. Bahkan menurut sejarah, Umar bin Khattab sendiri pernah membunuh anaknya umur 8 tahun. Ada cerita dicari dalam sebuah sejarah. Bapa mangko Umar bin Khattab kau sempat membunuh anaknya. Nah, sabalun masuk Islam. Ada yang berbahagia? Ya. Waktu di zaman Umar bin Khattab, sabalun Nabi Muhammad lahir, memang itu undang-undang nan dibuat di daerah Arab dengan tema Bapak Ibu, bapa mangko anak pada situ lahir ke dunia dibunuh. Kece orang Quraisy, wanita itu sumber maksiat. Nyo tentu sejarah Nabi Adam ya. Kondak di sitiawa Nabi Adam dak keluar dari surga. Kan sejarahnya Nabi Adam tu diumbuh diubili kan dak talok dra. Mangko dirayu sitiawa. Nah, tu cerita tu. Dia tahu buah sitiawa dulu memakan buah kuldi. Makecen kalaki bang lama buah kuldi kau bang. Nah, de Adam sayang kabini rayuan bini nanta turui. Mangko satu lo memakan buah kuldi. Nah, saparo baru masuk arang sakadar kunya jokenyo takana larangan Allah. Timbul kesadaran sakutiko. Dilulua pawi manula dimutakan rasul ndak mungkin tabakang saja dirangkungan menjadi jakun sampai kini antai yo antai ndak. Tentu yo nak. Apa sebab adolo sejarah lain dari itu Pak? Bahas sejarah lain dari itu tuh. Dua tamakan di Siti Hawa menjadi payudara. Mangkonyo setiawa mangamaluan darah kotor tiap bulan sapa doso nama kemasuk tubuh atunan buah kuldi kutukan daripada Allah. Tamakan di Nabi Adam di sinan tak jadi sunnah Rasul. Anta manoneyo ada atunin secara anta baranta namo anta yo anta puninda. Paham pertama tadi ada kawan. Kalau yo jatuh ke jakun-jakun berarti Jawi makan buah kuldi. Jawi pakai jakun-jakun. Lalu dah. Kan? Ayam pakai jakun-jakun. Kalau ndak ada jakun ndak bisa meluluar. Nah, dekarano sitiawa pangkabalanyo kalua Adam dari sarugo mangko asal ayah Hawa ke dunia dibunuh. Laia anak Umar bin Khattab laia. Apa kece Umar kepada bini? Anak laia, yo padusi yo dibunuh. Apa sebab anak nam banyak lah banyak lo tak bunuh di den kece Umar. Anak orang dibunuh, anak awak harus lo dibunuh. Jadi Umar ko adil. Kalau Umar kini ndak betul dah. Anak orang nyolaci, anaknya ndak. Nyo guru mengaji. Itu Umar kini. Ada nama Umar sih kok? Maaf. Itu contoh. Ya jangan bangilo kalau nama Umar. Itu contoh. Ya kan? Apa kecik bini Umar? Oh, tak bisa anak dan dibunuh dah. Kalau padu anak dan dibunuh buasa awak disiko, upo Umar ko takui ke bini. Upo orang takui ke bini ko dari dulu bapak ya ibu. Ndak kini aja orang takui je bini dah. Umar bin Khattab takui je ke bini. Atau bapak anak ndak boleh dibunuh. Nah, bunuh dan dulu kecik bini mangko dibunuh anak. Apa kecik Umar? Kalau yo ndak boleh anak dibunuh kece Umar, tolong sembunyikan anak. Jangan sampai masyarakat banyak tahu bahwa kita punya anak perempuan ataupun padusi. Jadi kece bini, kita buat perjanjian.
Apa perjanjian? Asa tahu masyarakat banyak kita punya anak padusi, di sinan anak kita bunuh. Jadi kejap ini. Mangkok basurual anak kau tadi. Berapa lama anak disembunyikan? Ndak tahu orang bahasanya punya anak padusi 8 balik tahun. Sabantu itu patua anak Umar. Kau anak Umar kini? Alu lapeci dah dia lah pandai nyoka kasih putih seorang aja. Itu contoh papa je ibu. Ya kau ada nak pada Umar jangan bangi lo kadang itu ndak menuduh atau itu sebagai contoh. Alah, baumu anak 8 balik tahun, ada salah seorang tamu datang ke rumah Umar, ampalah anak Umar dari kamar mandi masuk ke dalam bilik. Jo kain tertutup aurat pak. Saat di sinalah baca berita baso Umar punya anak padusi. Dapat berita di Umar, baso masyarakat lah tahunya punya anak, baru batunggu janji jo bini bah. Orang lah tahu baso awak punya anak padusi, janji tapati kara CDI juaya mato bini malape. Kalau iyo anak ka dibunuh jangan di hadapan dan. Mangkoknya bawalah di Umar bin Khattab anaknya ke padang pasiana lapang nyo kecen pai manggali semua lubang takali sehingga bau kasih laki di punggung Umar nyo sapu di anak nyo apuinyo di anak lita ayah kok lita ayah ayah lo nyo batamu dalam semua biarlah den lo masuk ke dalam lagi kecil anak Umar anak masuk ke dalam sambil malenga Umar membunuh anak langsung di kuburan idui-idui anaknya sendiri atunan zaman jahiliyah jahil artinya bodoh sabantu itu bodoh kurang sabalun Nabi lahir. Nah lahir Nabi Muhammad mangkok merdekalah seluruh umat. Kalau seharusnya non muslim harus memperingati hari kelahiran Nabi. Kok ndak lahir Nabi Muhammad ndak adonyo kini dah. Itu kira-kira bapak ibu ibu. Jadi kalau bisa kita mau berkata tegas, orang yang mengatakan haram memperingati hari kelahiran Nabi, orang kafir. Berarti ndak ingin maulang bahas sejarah Nabi itu saya ketera. Itu kira-kira Bapak Ibu-ibu yang berbahagia. Anda sadia wad. Atunan zaman jahiliyah tu. Lai anak padusi ke dunia dibunuh. Nan banse bak kato nan kayo, nan bodoh bak kato nan cadia. Kok mati anggota keluarga awak, ndak ada kawan satu pengubuan Pak. Kan ada salah seorang sejarah tu. Pemuda sabalun Nabi lahir tu. Mulai dari dua sakit sampai meninggal, gak seorang je ndak ada orang satu pengubuan nama ada. Maka ruhama ubainahum pertalian silaturahmi antara kita umat manusia sabalun Nabi lahir itu lu nadolai. Atunan zaman jahiliyah ada ancam jo musibah nam pelembare apa musibahnya pane garang tapi jangan bolot tiap apa jo ibu ada yang berbahagia dek karena awak timpo musibah patang nah itu jangan bolot itu tabaco lele do kalau dicari dalam Al-Quran wallahu khalaqakum wa ma ta'malun setiap yang diberikan Allah kepadamu itu dari perbuatan kamu sendiri. Nah bapak kok keluarga di sini aja karena jauh sini labuan dan kabusa mengupak mangkonya Pak manusia itu bisa dicontohkan antara beriman dengan kafir sama jo Syria dalam ilalang nanta panggang lalang tapi de Syria di dalam itu tabao sama jo itu mangkok nan kapia matinya kapia yang beriman matinya sahid na mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin turun azab Allah, ujian Allah, masjid semakin diramikan. Itu apa sebab kalau dicari dalam ilmu tasawuf untuk mengambil musibah itu turun itu salat. Itu Bapak Ibu-ibu. Untuk mengendalikan cakrawala itu salawat.
laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaka, laulaka ma khalaqtud dunya wa ma fiha, khalaqtul asya li jilika wa khalaqtukal ya jili. Aku jadikan langit dan isinya karena engkau ya Muhammad, aku jadikan bumi dan isinya karena engkau, khalaqtul asya li jilika wa khalaqtukal ya jili. Jadi sesuatu karena engkau, jadi engkau karena aku. Kondak dia ngalam ndak jadi, kondak dan dia kondak dia anda ado. Jadi alam kau jadi dek Muhammad, jadi Muhammad dari Allah. Kum kata Allah, bayakum kata Muhammad, bakwa langit kata, pun bumi ke bawah, mangkok tak jadi alam semesta. Jopo kita ben harus jo selawat. Itu yang berbahaya. Salawat tak bagi dua, ada na wajib, ada nan sunat. Na wajib rukun dalam sembahyang, nan sunat kalalo kita berselawat. Ikon na wajib aja ndak bakar aja ndak apa lenan sunat lena bangira makin tiba bencana makin langang Mas Haji. Itu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Kejadian langit dan bumi, pertikaian siang dan malam menjadi dalil bagi orang yang berakal. Langit takkan tuang dak batali, bumi tanpa dak batonga. Waktu siang malam di mana, waktu malam siang di mana. Apa kalimat panupana? Iko banan nak nyoba coba orang lain. Nak jatuh jam tu sebanyak-banyak. Nyondah do nak menupang lah. Atu di Kastari lah tak kaji itu. Apa yang baca di Muhammad mangkok nanya langit turun ke bawah bumi. Itu di ilmu Kastari bertemu tu. Ada yang berbahagia, hamba Allah yang kami muliakan. Lena karera. Nah, jadi datangnya bencana dan di darat dan di laut berkat perbuatan manusia, liyuziqahum ba'dallazi amilu. Allah merasakan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Sekian tahun lewat dan pernah mudia dan Imam Kuli dari Terata, orang awak Batu Bala. Itu kan sahabat-sahabat Buya Sihar aja tuh. Guru Sepa kami tarui ke masjid dia teh. Tiba di masjid dia teh, kami sembahyang asar di rumah Imam Kuli, tarui ke teh. Tiba dia teh lape ke tempat. Ya kan? Tiba di sinan, siapa masuk lu? Kece guru siapa aja Imam Kuli dan masuk lu. Jadi dan di dalam tu, di dalam ruangan tu batu tui di luar, batu tui pintu tu. Ia dan cubola lah saukuran pengalaman delo. Ingin batamu jo ulia tu. Sekitar separampe jam lebih kurang dan di dalam camenan di luar. Pailah pinsan Buya Sihar dalam tak. Totok pintu. Dia buka pintu. Baka Buya kosong. Kosong kejadian. Tidak besi Buya, sadang kosong mana. Setelah itu masuk Imam Kuli, kosong je. Masuk guru siapa, kosong je. Magharib kami turun masuk ke masjid Gadang. Nauzubillah summa nauzubillah, sabana yoba kabui masjid itu. Rupanya waktu itu kini nak jalan dah masjid Gadang di Mudia baboka tiap hari Jumat ajanya. Azan, salat antara denjo guru sepa kece guru sepa dan di sampingnya kece dan guru sepa di samping dan kironya antara denjinya baluang secara lahir dan geser kenya ada orang guru sepa kenya ada orang sedang membaca la ilaha illallah keluar ia mata dan di saat itu nyosok kudu dan kodurang apa kalimat nantarana maaf Buya datang ambo sedang tak di rumah lajaran kampung bunyi Buya deulah perbuatan anak kepanakan baru pernah dan dapat informasi dari masyarakat Langgai dulu orang Langgai tidak pandai menjaga ciliang dong menyemprot pianggang juaya biasanya. Kalau kini ampe lampi jahit ciliang nyolompati goliang. Hilang kasadwala Bapak Ibu. Dek karena apa? Manusia sudah terpengaruh dari sifat duniawi. Itu tidak karangan Pak. Demi Allah tuh.
walaupun ceritanya tu masuk kisah alam gaib. Itu adim berbahagia. Tanda ndak ada lai saripati nagari langgai nan biasanya asa orang jolong masuk hari hujan. Kalau kini nak ada lai. Atau dan hampir tiok wiri kalangganya samun di hujan dulu. 3 kali sampai kali belakangan itu ndak pernah ada di jantik hujan lagi. Itu satu-satu kisah. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi kembalilah ke jalan Allah. Nah itu, ada yang berbahagia, jangan dirobah-robah. Nah, nambah sikia batal lu masaji balimonya, nang kanyo tahlilkan sana gai. Aja analisa tu. Ada yang berbahagia, la ilaha illallah hisni faman dakhala hisni faqad amina min azabi. La ilaha illallah bentengku, barang siapa masuk bentengku aman dari azab. Nan masuk ke dalam balimonya, nan di luar sagudang aleka tambe di naman balimo tu nan katiboro. Itu hadis kudus, Pak. Jarang Buya membaca itu tanya. Awak di dalam inyo di luar. Malatui kawang mangkoluko di dalam. Itu ada yang berbahagia. La ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu bentengku hai Muhammad. Ya. Faman dakhala hisni, barang siapa masuk ke dalam bentengku, faqad amina min azabi, sesungguhnya aman dari azab. Tubuh dalam kalimah Allah, roh dalam kalimah ilaha, nyawa dalam kalimah ilah, zat masuk ke kalimah Allah. La ilaha illallah tersembunyi dalam zat kalimat la ilaha illallah. Balimona apa mamasuan dan bagatui ko ke dalam itu. Coba analisa apa? Itu nak menyimpang kaji itu dah. Itu jadi masalah rugi, Pak. Itu jadi masalah rugi, Pak. Dapat belalang sambil basiang kawan suak. Itu Bapak Ibu yang berbahagia, hamba Allah yang kami muliakan. Nah, datang panegarang. Indah setahun Pak, bertahun-tahun lagi paneh. Kemudian mangkok batamulah apa nan dibaca Nabi Isa wakatunya masih duit, masih ada. Apa kecik Nabi Isa kepada umatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa izqala Isa banu Maryam ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingat ketika berkata Isa putra Maryam, hai kaum Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Ini bahasa Arab tu dan bahasa awak, dan utusan Allah untuk kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, dan datang membanahan kitab nan dulu turunnya dari dan Taurat. Wa mubasyira, dan dalam kitab Taurat tu ada kabar gembira. Bir rasuli, basoka datang salah seorang rasul sesudah dan besok mimba dismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Jadi Nabi Muhammad tu dalam kitab Taurat namanya Ahmad. Hurufnya ampe alif, ha, mim, dal. Nah di sini tu alif tagak berdiri batu, ha ruku, mim sujud, dar duduk. Berdirilah kamu seperti alif, rukuklah seperti ha, sujudlah seperti mim, duduklah seperti dal. Anda kerangka manusia tu. Tidak harus sembahyang umat Muhammad, tidak ada. Ya kan? Falamma ja'ahum bil bayinat. Tak kalau kedatangan Nabi itu besua, Rasul itu besua, membuktikan kebenaran. Apa kecik umat Nabi Isa? Qalu, berkata mereka, haza sihrum mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Berarti umat Nabi Isa indak percaya apa yang disampaikan Nabi Isa.
Kita potong seketik. Berarti sejarah Nabi Muhammad akan lahir dalam kitab Taurat labatamu. Kan itu kecilnya tuh. Dan datang kepada apa-apa ibu-ibu mambanan kitab nandolu dari den namo Taurat. Ndak Injil kecil dah. Apa sebab dalam Taurat tu ada kabar gembira. Masuk kalaya Nabi sesudah den besok namanya Ahmad. Berarti Nabi Muhammad dalam kitab Taurat itulah ada beritanya bahwa Nabi Muhammad akan lahir. Ilmunya fikih, kitabnya tersurat. Kalau dalam ilmu yang tersirat di zaman Nabi Adam ada berita apa? Pernah dicari dalam kitab alam gaib. Setelah Adam diciptakan, wa iza nufuzuzujat, dipatamun roh nyawa jo tubuh Adam, hidup Adam. Basin Adam 3 kali membaca alhamdulillah. Apa kata Allah? Hai Adam, sudah sempurnakah kejadian engkau? Sudah ya Allah. Menengadahlah engkau ke puncak aras. Maka mencari Adam ke puncak langit. 4 kalimat 2 sajalan. La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Baca hai Adam. Nyo baca di Adam la ilaha illallah. Baca Adam sampai 3 kali nyo perintahan di Tuhan Allah Adam membaca, tetap nyo baca la ilaha illallah. Teruskan hai Adam. Adam membantah. Ya Allah, apakah tidak aku yang pertama engkau ciptakan? Muhammad itu siapa? Apa kece Allah, tanpa Muhammad engkau tidak bisa aku jadikan hai Adam. Kondak di Muhammad anda bisa dan jadian do kece Tuhan Allah. Baru Adam mengucapkan la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Tu mah tu nan salawat tu. Itu ada yang berbahagia. Atau mangko ancor dan mengecele salawat lai ka siapa bersalawat? Ka Muhammad, Muhammad mano? Sapi'i Muhammad jo, Yusuf Kala Muhammad jo, Jamil Muhammad jo. Kan banyak Muhammad Jamil, Muhammad Yusuf Kala, Muhammad Sapi'i, Muhammad Soeharto, Muhammad SBY. Kan banyak Muhammad tu. Kan Muhammad mano kita bersalawat? Sallallahu alaihi wasallam. Kalau ndak dinyo alam ndak jadi. Kondak dia kalau ndak dia awak adinyo alam ndak jadi. Kondak di Tuhan Allah inyo ndak ada. Maka wa ana minarullahi wa ra'ala minuri. Asal mula alam jadi daripada aku, tidak akan menjadi musuh kepada aku kecik Muhammad. Ada kati imam-imam kati Sainal di Rawang lape ke rumah. Itu je Buya Dalisman datang ke rumah. Nyotanya satu yang baca tu nyo menangi. Bapa kau menangi pangka takana ujuang hilang ujuang takana pangka hilang iko umadat dari mama dan dulu kece. Untung dan batamu je Buya siar, batamu itu dia dan beliak kece. Ya kan? Nah, asal mula alam jadi daripada nur aku. Tidak akan menjadi musuh kepada aku. Akulah yang bernama Nur Muhammad, seisinya Allah dan sekendaknya. Nah, jangan minta ikut dulu ke besok ke puas dapat gaji tu. Dan rekam kai dulu ke. Itu bapak je bu. Itu sambung jadi sesuatu karena engkau, jadi engkau karena aku tu. Baru nyo baca itu di Muhammad. Maka Allah berkata, Innani anallahu la ilaha illa anna. Sesungguhnya aku Allah ya Muhammad, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Asyhadu alla ilaha. Itu nama menunjuk. Itu salah mirat kaji itu. Itu mangkoknya menunjuk. Suara padang itu buah tak nampak, bagaikan berkata di balik tabir dinding pembatas yang sangat tipis antara Allah dan Muhammad. Itu serak mirat kajinya tu. Nah, balik ke kaji tadi Bapak Ibu-ibu. Berapa ba'a mangko umat Nabi Isa ko ndak percaya kata-kata nanyo sampaikan di Nabi Isa tu. 2 faktor. Yang pertama yang disampaikan Nabi Isa gaib. Alun lain orang nyola tahu. Matamu dalam kitab Taurat. Jadi umat Nabi Isa itu tidak percaya karena gaib dah. Kalau kini umat Muhammad tidak percaya karena gaib dah.
Kalau percaya umat Muhammad karena gaib tu rukun iman tu gaib sado tu Pak. Percaya kepada malaikat suruh kidah malaikat mai yang awak. Hai rakib. Iya bos. Katuan Allah. Buya Sihar pergi baca ceramah kalanggai. Tuin ya. Siap bos. Ang tagak sabala suo. Apa je perbuatan nanelo, kato-kato nanelo, nanyo pabue di Buya Sihar, tolong catat. Rakib. Iya bos. Buya Sihar ceramah kalanggai. Ang tagak sabala kidah. Apa perkataan perbuatannya kanan jahe, catat. Siap. Tapi gak baunggang sakete cincina kadang-kadang bangkakan yang adanya beko. Kalau kita percaya kepada malaikat, baso kita berjalan bapanginang, takui kita babuai jahe walaupun kita seorang dalam perjalanan. Nah, kalau ya baiman ke Tuhan Allahnya, baiman kepada malaikat, takui manusia babuai jahe Pak. Mana nak percaya kalam gaib itu? Itu contoh aja tuh ya. Nah, alum kabaca wa huwa ma'akum aina ma kuntum tu gak dalam pada gaji itu. Lah, nan kedua nan disampaikan Isa Taurat. Kitab inyo Injil. Orang Kristen tak percaya ke kitab selain dari kitab inyo dah. Beda aja umat Islam. Umat Islam wa allazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Percaya kepada kitab yang diturunkan kepada mereka dan kitab yang turun sebelum kitab mereka. Nah, kini umat Islam ke Quran aja ndak percaya dah bahaka ke Injil, Taurat dan Zabur tu lai. Tanda ndak percaya, itu bayar orang mengaji tadi ya. Apa lagi kira tu? Ndak ada nang kete, ndak ada nang muda. Mangko nang gae. Kalau kami dulu acara modeko barabui untuk mengaji Pak. Kalau kini nang kete-kete nang muda-muda kini ditunjuk manggeliang. Awak kira tapi ndak salah lain dah. Awak jolong bismillahirrahmanirrahim ka dibaca diajar alif 30 alif ba ta sa jim ha kha dan sampai kata ke 30. Ndak itu dulu. Kalau kini jo ikra. Sedangkan alif tu asal mula alam dijadikan alif berdiri sendirinya sebelum ba batitia. Kini orang mengaji ndak alif dah a ba ta sa kan dah alif dah. Maka ndak tumbuh alif tu dalam dirinya dah. Alif tu awal Muhammad, Muhammad itu awal insan. Alif tu diantara kanyang. Kalau disiko taga alif, anak terkendali. Tapi kalau ndak disiko taga alif, makanya condong kena. Ndak patuh anak kaya, ndak patuh anak ke ibu. Kalau ba itulah kana batino ya tua bismi dengan nama jo nama Tuhan Allah jadi kesadu Allah de titia huruf alif menggalami huruf ba mangko berdiri titia pertama bismi dengan nama alamnya gaib lahi alam malakut ilmu Allah ada zat ada sifat. Kini jo alif taga aja anak dah tahu bahaya tahu jo ayah. Ndak alif dah. Sedangkan dan huruf alif la baris di atas baru ba, baris di bawah i, baris depan u. Kalau ba atau nama burung suaranya wah, berarti ingat kepada Allah alif baris di atas, cit di bawah, alif baris bawah, boom, baris depan. Jadi kendaraannya babunyi Allah nanya baca. Jadi mangkok ba baris di atas huruf a, la sifat alif tadi Pak dan Ibu. Kini alif aja ndak dikaji ulang kini dah. Leda karera. Sadang elok. Nah, itu kini mengajib alif 30 padonan sabana awal adalah alif di titik galang rangkoto tuo dia gia batampuak manggi kalau babilang dari aso kalau mengaji dari alif. Laba baris sebenarnya mangko ado a. Laba baris ado i, laba baris ado u, sabalunnya babaris bah kira-kira. Atuh ada yang berbahagia hamba Allah yang kami muliakan. Enggak panik apa ibu memikirkan gaji gue gini lah.
Balik ke kaji tadi pada ibu. Jadi umat Nabi Isa tidak percaya kana gaib, tidak percaya kepada kitab. Padahal bertanya sahabat kepada Nabi, ya Rasul, turun sore Ali Imran ayat sekian, percaya kepada Alkitab yang diturunkan kepada kita Rasulullah, percaya kepada kitab yang turun kepada kita, Injil, Taurat dan Zabur. Bagaimana kita mengimani Injil, Taurat dan Zabur padahal Injil, Taurat dan Zabur sekarang adalah karangan ahlul kitab? Apa kecek Nabi? Injil, Taurat dan Zabur disatukan menjadi kitab namanya Al-Quran. Jadi nan tiga menjadi satu atunan Al-Quran ke? Nah, bahkan ada ampe kelebihan kitab suci Al-Quran nenda ada dalam Injil, Taurat dan Zabur. Nah, nam pertama Al-Fatihah tunda ada Injil, Taurat dan Zabur terang. Nang kedua Al-Ikhlas ndak ada dalam Injil, Taurat dan Zabur dah. Nang ketiga ayat kursi, nang kampe surah Yasin. Itu ndak ada dalam kitab nang tiga tu. Al-Quran mana buah? Al-Fatihah umul Al-Quran, ibu Al-Quran. Coba analisa Al-Fatihah. Kau ndak induk di Quran kau. Dua jalan je tampu. Iya kana budu ya sain ihdinas siratal mustaqim, jalan naluri, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan nang bengkok. Tujuan ke jalan naluri, tolong jangan dimasukkan ke jalan nang bengkok. Cari ayat Al-Quran, kau ndak itu aja tujuan kesado. Nah, tu bapak ibu-ibu, nyok dikaji Fatihah tu ada lain dua tu mah. Tapi kita tidak ngaji itu dah. Kok dikaji sampai ke sana lagi lah jauh sebalik ya. Alah, balik ke kaji tadi Pak Ibu. Nang kedua Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Di kuluhu tu sampai kau juang itu sapatigo Al-Quran tekan duang sinan. Mangko barang siapa bisa membaca Al-Ikhlas 3 kali satu napas, pahalanya sama jo membaca Al-Quran 1 kali. Itu kecek Nabi itu. Kan itu syarat menjadi minantu Nabi itu. Atau kau dapat Ali jadi minantu Nabi. Siapa bisa membaca Al-Quran tu sango selesai. Oh, tidak ada yang mampu seorang ada. Nyo baca di Ali. Nyo baca kuluhub 3 kali satu napas. Nah, baru nyo nampas. Itu. Ada yang berbahagia. Nan ketiga ayat kursi penghulu Al-Quran. Nan kampe Yasin kalbu Al-Quran. Yasin hai sin bismi sim mati. Ya kan? Islam alif munasim. Yasin sin itu. Siapa sin tu? Ya panggilan, sin nan dipanggil. Nah, tak panjang kejo ke dia benda. Itu tak ada layan gini tu dah. Kok ada layan gini habis ada besok apa dia baca lagi? Nyo mati sim dialib mengko badiri lam jamin baru Islam. Kalau ndak mati sim dialib isi alam sama kita jawi. Siapa sim tu? Islam. Anas simnya ketenya tu. Kan? Ada yang berbahagia. Yasin simnya sing kete itu juga. Nah, Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Nan tahu je hikmah Al-Quran sin. Siapanya? Tu papa je ibu. Ada yang berbahagia. Tu ndak dilayan gini tu. Kalau dilayan gini habis ada lagi. Besok lo tu dibaca. Nah, balik ke kaji tadi pada ibu. Lah, berapa lamonyo saja Nabi sama ngecek mangkok layan Nabi Muhammad 571 kurang 33. Nabi satu mengecek lebih kurang umur 30 menjalang 33. 71 dikurang 33 berapa dapat Panggalai ada tak? Nan hebat mati kalau dia enggak lama mati kau mah. 530 tahun lebih sajak mengecek Nabi Isa mangkok lahir Nabi Muhammad. Nagari Makkah panegarang pak. Ndak manusia aja merasakan ke zaman manusia do, jo binatang-binatang merasakan.
agak kota daga kawan juga le kambing dak badabi ada baboka aja pangga tu sebala. Itulah pen apa dia? Masalah. Ndak jale masak dia wak dah. Nyinyo nak makan dak wak dah. Ya kan? Lah, dalam keadaan itulah panegarang musibah jadi datang, maka muncullah keluarga besar Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu ada mengaton anaknya Batujua, ada mengaton anak Abalimo. Ada mengatakan Abu Jahal, Abu Lahab anak Abdul Muttalib. Ada mengatakan Abu Jahal tu ndak anak Abdul Muttalib, tapi Abu Talib, Hamzah, Abbas, Safiyah, Abdullah itu anak Abdul Muttalib. Kalau yo Abu Jahal jo Abu Lahab anak Abdul Muttalib berarti Batujua anak. Nah, dalam nama tujuh tu ada nan jahe. Abu Lahab jahe tu. Lahab tu api tu. Berarti apa Abu apa Lahab api. Berarti artinya apa pemane? Bagadua seketik pewak kena kaki, bagadua seketik kuali tercampak, bagadua seketik binyi kena tapuak. Itu keturunan Abu Lahab tu. Ada sikau cetu bu? Banyak. Ayo malang ya langgai depan laki. Itu keturunan Abu Lahab tu. Kotibolo di bini. Salah laki seketik bapa campan, salah laki seketik bausia. Kan pamane tu. Itu anak cucu Abu Lahab tu. Nan kedua Abu Jahal. Jahal, jahil, jahlu. Jamak dari kalimatnya artinya bodoh. Abu apa Jahal? Bodoh. Abu Jahal artinya apa? Bodoh. Bodoh. Maju anak namu badandam sampai mati. Muhammad tu kan anaknya tu. Saya senduanya jaya Muhammad. Jadi sah? Indah saat apa di Muhammadnya? Apa di Muhammadnya? Sampai mati dandam jo anak. Di ko adolo sikon ndak amu elok badusana, ndak amu elok jo anak, ndak amu elok jo tetangga. Tu apa bodoh tu. Abu Jahal. Itu namanya apa nah? Ini lantikan. Apa bodoh? Leka mungkin saya sendu awak ndak belok. Jo tetangga ndak babunyi. Ugi awak. Babua duyan ninyo ndak dape awak ndak duyannya babua. Duyan ninyo. Dek kan duyan kok banyak na bodoh. Ilang asobadu sana dek duyan. Tapi kan siko elok-elok. Tasabui je buya kapai mudik tadi tu lado nak kama membonduyan. Ya. Di Abu artinya apa? Jahal artinya bodoh. Abu Jahal artinya apa? Bodohnya banyak keturunannya sampai kini. Tuah. Ada je nanelo, jangan galak-galak menaku je dulu. Yo ko ada citu tanah lah, mudah-mudahan ada perubahan sudah iko. Kalian dah sumando irul citu dah. Minun eselo. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 1 je kita kelia kelerul. Panjang lah. Jam 3 kok jadi ya. Di Abu Jahal artinya apa? Bodoh. Nanelo anak Abdul Muttalib tu dojo Hamzah tu orang mah sahabat Nabi tu pak. Nama ti dalam perang Uhud kan ini tu. Sahabat Nabi nan ahli dalam perang dah Umar dah, cuma Umar tu baga. Nan ahli dalam perang Hamzah, gelarnya singa kuku beracun. Kalau Hamzah main panah, sekali lape panah 72 lawan tunduk dia. Siapa nak bisa aja tu? Atun dan Hamzah tu galajanya singa kuku beracun. Sahabat Nabi nangka 60 lah. Di banyak sobat Nabi itu untuk lah. Kemudian nanelo anak Abdul Muttalib Abbas. Abbas tu elok. Ada si kau nama Abbas. Siapa cak tunjuk? Elok. Sumber hadis dari Abbas, dari Sayyidina Abbas. Kan?
Tapi dalam nan elok tu adolo nam paling elok Abdullah. Namo jo anca. Abdullah tu artinya hamba Allah. Satu hamba Allah tu elok orang tu. Nyo nenda elok hamba setan. Kalau hamba Allah elok orang. Abdullah awak rancak gagah ati elok jiwa barasia sifat inyo sesuai dengan hikmah namo. Ada je orang awak namanya Rahman arti pengasih tapi sabana yo cilako. Tak balik hakikat namo dengan sifat yang pakai. Kalau Abdullah enggak. Nah, masyarakat pandai jonang ketek kasih samo gadang sesuai nanggae nyo hargai tadorong orang nyo maon nyo tadorong capek minta mao. Itu sifat hamba Allah. Ada lo kilaki ko nenda elok buaya banyak. Kilaki ko ampe macam agam. Kau baca nampak tu. Ibu-ibu ko ada nak manukaya anak besok si mana nampak tu. Ataupun nak memilih minantu. Yo ko ada mana tu ayah anak lah meninggal. Awak muda lai. Ada yang bertanya, jangan sasak bana mayon si man kaji na nampak ko dulu ah. Sasek pilih besok. Lah. Nam pertama laki-lakinya palapau. Nang kedua orang kisau, ketiga paisau, kampe pasurau. Siman ibu. Pertama muda palapau. Siang malam duduk di lapau digilo si katanangi di mabuk si goreng pisang. Orang dilawi basang keto di lapau leo mutuin. Pagi pulang sanjo, sanjo pulang pagi. Sasa anak ke sekolah minta kepiang ke mintuo. Nam punya anak awak nan seso mintuo. Ndak ada je tu. Apa ibu-ibu kano je? Ada je tu ibu-ibu? Aku kano je atakui ibu di laki. Ada. Pagi pulang sanjo, sanjo pulang pagi dengan arti kata hilang rasa tanggung jawab dek bahuru hara. Itu pertama tu. Nan kedua mudoran kisau. Iku kupi kepala randa lah buah sampi lari penyimpang gali menyapu rusuk jalan dalam iyo mandawenda panuto orang. Ya kan? Dan kawan-kawan ko ado jadi caleg tu dan pasan bana tu. Hati-hati mencari tim sukses. Kok dapet namu dorang kisau besok babayo. Anggu akawak geliang kawan. Iku kupi kapaloranda lah buah sampi lari penyimpang gali menyapu rusuk jalan dalam iyo mandawenda. Kalau di guru dan dulu di pajalanan bisa celia. Iku kupi apa bentuk pajalannya? Kapaloranda apa bentuk celia? Coba celia sifat orang tu kondak cuitu kau. Cincin nanam pramato tujuh bakisa kajari kanan bakawan umpama musuh pandai mengguntiang dalam lepatan. Kau mawa awaknya cari bilu awak ndak di rumah bini awaknya ulangi. Ada tu pada ibu. Ibu-ibu dah aco sekete preso apa anak tu. Calian panggilan masuk je keluar yang paling banyak. Lai dan calian buya namo kilaki sado. Anta yanto dalam apa anta yanti tapo gang bagai. Tu namo orang kisau dalam iyo mendawenda. Ya kan? Hadirin berbahagia. Atu nan kedua tu. Nan ketiga mudo paisau. Orang kailia nyo kamudia, orang kamudia nyo kailia suko basiu di nalangang pangawaye di tapian. Bantu apa paham pangana jahe ndak elok labe duit kawan dukun gabaji na cari. Alun babini ke kampung orang elok baru sana saja masuk ke kampung langgai api josoknya pisan. Duma mintu boleh ndak boleh binyi pai dinya dah. Ndak ada situ. Lainnya yo ada. Mangko basamo malain boleh besoknya taubah. Lain tari pada ibu. Nyo manon talaso maresep seorang nyo. Iya tantu-tantu di buyata dan pakai lemu. Kalau tiba di tuo jilatang nama tu.
Tuo ko tak bagi 3. Pertama tuo kaladi, kedua tuo jelatan, ketiga tuo kiambia. Kalau tuo kaladi makin tua makin gata. Nah tu lah. Ndak ada orang nak buat apa kawak labu air sado duduk di lapo mudolo ta di nak bujang-bujang lagi. Ndak makin gata nama tu. Kok tiba ibu-ibu betul lah. La putih abu di kepala sado alas bahan payah mencari neta enggak salai kamano bajalan leo jole jing je le mudia tu. Ya kan untung langge ko jauh dalam kok di luar alu lo pilin ko yang nanggek-gaek tu dah tiada odong pada mudo lagi. Pilin pinggang goyang dah tiada odong bakaroke nak tanggung goyang leo. Oh lah gaek. Atu nan tuo kaladi nama tu. Tua kaladi ndak makin tua makin menjadi dah pak, makin tua makin gata. Nang kedua tua jelatang makin tua makin bamiang, makin gaek makin muncung makin buamo. Sesuai je sifat jelatang. Kok sulago bab daun jelatang na mudo tu talajang dia awak pe kaladang gali-gali sakit dia. Cuba talajang suara jelatang. Kau ndak digawi sakit, kau digawi ka jantung sakit. Kau ndak digawi gata, kau digawi ka jantung sakit. Atu na mudo paisau tu makin gaek muncung makin buamo. Ha tu lah. Ada tu ya, tapi lain tadi. Nan katigo baru tuo kiambia. Makin tuo makin tak pakai. Kiambia mudo be awim be